Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kembali lagi sama saya Roza di materi Matematika Ekonomi. Saya harap video-video saya bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, sebelum menyaksikan video saya, jangan lupa di klik lonceng, klik like, komen, dan di share ya. Oke, saya harap kita semua dalam kondisi sehat dan prima. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi materi kita di Matematika Ekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang aplikasi fungsi nonlinier dalam ekonomi. Nah, pembahasan ini nanti akan saya bagi ke beberapa video. Nah, subbahasan yang pertama kita akan membahas tentang aplikasinya di dalam fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, yang pertama fungsi permintaan. Sama seperti di dalam fungsi linier, di dalam fungsi non-linier juga fungsi permintaan juga ada dalam bentuk fungsi non-liniernya. Ya. Nah, yang pertama ada fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi permintaan kuadrat, P sama dengan FQ adalah P sama dengan C tambah BQ dikurang AQ kuadrat, di mana P adalah harga produk, Q adalah jumlah produk yang diminta. A, B, dan C adalah konstanta dan A tidak boleh lebih kecil dari 0. Nah, bentuk umum fungsi permintaan kuadrat atau Q sama dengan FP adalah Q sama dengan C tambah BP dikurang A, P kuadrat. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran. Bentuk umum fungsi penawaran kuadrat adalah P sama dengan FQ, di mana P sama dengan C tambah BQ tambah AQ kuadrat, di mana P sama dengan harga produk, Q adalah jumlah produk yang ditawarkan, A, B, C adalah konstanta, dan A harus lebih besar dari 0. Nah, sedangkan pada fungsi penawaran yang berbentuk Q sama dengan FP, maka bentuk umumnya menjadi Q sama dengan C tambah BP tambah AP pangkat 2 atau kuadrat, di mana P adalah harga produk, Q jumlah produk yang ditawarkan, A, B, C adalah konstanta, dan A harus lebih besar daripada 0. Oke, selanjutnya permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Selain berbentuk fungsi linier, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi non-linier, seperti yang dijelaskan di atas. Nah, fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadrat dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang non-linier sama seperti halnya dengan kasus yang linier. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Begitu juga dengan PD sama dengan PS. Oke, berikut gambarnya ya. Kalau misalnya ini potongan parabola ya, QD sama dengan QS ya. QD jumlah permintaannya, QS jumlah penawaran, E adalah titik keseimbangan, PE adalah harga keseimbangan, dan QE adalah jumlah keseimbangan. Analisis pajak juga bisa menggunakan fungsi non-linier ya. Analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar juga sama seperti pada kondisi linier. Pajak atau subsidi menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh produsen berubah, tercermin oleh berubahnya persamaan penawaran, sehingga harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar pun berubah. Pajak menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih tinggi dan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit, sedangkan subsidi menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak. Oke, selanjutnya contoh ya, contoh soalnya. Jika fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 kurang P kuadrat, sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 8 tambah 2P kuadrat, berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Nah, kita coba jawab. Keseimbangan pasar itu tetap rumusnya QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS ya. Nah, di sini QD sama dengan QS. QD-nya 19 kurang P kuadrat dan QS-nya min 8 tambah 2P kuadrat. Maka kita selesaikan, jadi kita dapatkan hasilnya P kuadrat sama dengan 9, P sama dengan positif dan negatif 3. Ya, maka kita ambil nilai yang positif, karena nilai yang negatif itu nilai irasional untuk harga ya. Nah,
Kemudian kita masukkan nilai harga yang 3 ini ke dalam salah satu fungsi QD atau QS. Nah, ini kita masukin ke fungsi QD sama dengan 19 kurang P kuadrat. 19 kurang 3 kuadrat sama dengan 19 kurang 9 sama dengan 10. Jadi QE-nya 10. Jadi harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah 10,3. Untuk kuantitasnya 10, harganya adalah 3. Itu adalah keseimbangan pasarnya. Nah, selanjutnya, jika dikenakan pajak, jika misalnya terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, maka persamaan penawarannya sesudah pengenaan pajak menjadi, nah, kita rubah persamaan penawarannya ya, menjadi QST sama dengan negatif 8 tambah 2P kurang 1 kuadrat. Nah, P kurang 1 kuadrat sama dengan P kurang 1 kali P kurang 1 ya. Dapat hasilnya P kuadrat kurang 2P tambah 1. Nah, negatif 8 tambah 2 kali P kuadrat kurang 2P tambah 1. Kita selesaikan menjadi negatif 6 dikurang 4P tambah 2P kuadrat. Jadi keseimbangan persamaan penawarannya setelah pajak menjadi negatif 6 kurang 4P tambah 2P kuadrat. Nah, kemudian keseimbangan pasar yang setelah pajaknya bagaimana? Nah, QD sama dengan QST. QD-nya tadi 19 kurang P kuadrat. Nah, QST-nya menjadi negatif 6 kurang 4P tambah 2P kuadrat. Ya. Maka kita selesaikan 3P kuadrat kurang 4P kurang 25 sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari nilai P1 dan P2. Karena di sini tidak bisa kita lakukan dengan faktorisasi, maka kita mencari P1 dan P2-nya dengan rumus ABC. Masih ingat rumus ABC kan? Rumus ABC itu X sama dengan min B tambah kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Sekali lagi, min B lebih kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A. Oke. Nah, dengan rumus ABC diperolehlah P1-nya 3,63 dan P2-nya negatif 2,3. P2 tidak dipakai karena harganya negatif dan irasional. Nah, kita masukkan yang P 3,63 yang positif dan ke dalam persamaan QD atau QST-nya. Maka diperoleh Q-nya 5,82. Jadi, setelah pajak keseimbangannya menjadi P-nya 3,63 dan Q-nya 5,82. Ya. Harga keseimbangannya 3,63 dan kuantitas keseimbangannya 5,82. Nah, selanjutnya dapat dihitung beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen dan produsen per unit barang serta jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah masing-masing. Nah, jumlah tanggungan oleh konsumen TK sama dengan PE keseimbangan setelah pajak dikurang keseimbangan sebelum pajak. Keseimbangan setelah pajak 3,63 dikurang 3 sama dengan 0,63. Kemudian tanggungan oleh produsen jumlah pajak dikurang jumlah pajak yang ditanggung oleh konsumen ya. Pajaknya tadi 1, terus jumlah pajak yang ditanggung oleh konsumen 0,63. Maka hasilnya 0,37. Jadi jumlah pajak yang ditanggung oleh produsen 0,37 dan yang ditanggung oleh konsumen 0,63. Kemudian berapa jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah? Nah, keseimbangan kuantitas keseimbangan setelah pajak dikali dengan jumlah pajaknya. 5,82 dikali 1 sama dengan 5,82. Jadi total pajak yang diterima oleh pemerintah sebesar 5,82. Oke, cukup paham ya. Nah, seperti biasa, untuk lebih memahami materi-materi matematika, kita harus lebih banyak berlatih mengerjakan soal-soal. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video-video pembelajaran dari saya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, di-komen, dan di-share. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi-materi kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.